Perkenalkan, nama saya Priscilla Putri. Di sini saya bersama dengan teman saya. Saya Puri Widyastuti. Dan saya Pratiwan Putri. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan mengenai peranan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Bab 1. Latar belakang. Konsep pembangunan sering dikaitkan dengan proses industrialisasi. Oleh karena seringkali pengertiannya dianggap sama. Negara maju pertama adalah Inggris. Revolusi industri, seringkali inovasi yang menghemat biaya lewat mesin uap, memungkinkan Inggris untuk meningkatkan produksi industrinya sebesar 400% selama paruh pertama abad ke-19. Sejak saat itu sampai sekarang ini, kriteria utama dari pembangunan adalah kenaikan pendapatan per kapita yang sebagian besar disebabkan oleh adanya industrialisasi. Dua negara yang paling sukses pembangunannya pada awal abad ke-20, Jepang dan Uni Soviet, juga disebabkan oleh adanya industrialisasi di negaranya masing-masing. Bab 2. Pembahasan. Industrialisasi tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti pula, sebagian suatu usaha meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian, dapat diusahakan secara vertikal, semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi, dan sekaligus secara horizontal, semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah. Pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang, karena jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi juga sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di mana proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP atau Gross National Product di negara tersebut. Peran industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Industri mempunyai peran sebagai sektor pemimpin atau leader sektor. Maksudnya ialah dengan adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Berikut adalah contohnya. Peran industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Sektor jasa yang berkembang dengan adanya industrialisasi, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran, periklanan, dan sebagainya. Sehingga keadaan tersebut menyebabkan meluasnya peluang kerja yang ada pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat atau daya beli. Menurut Perindustrian Industri Nasional Indonesia, Perindustrian Industri Nasional Indonesia dibagi 3. Ada industri dasar, industri kecil, dan industri hilir. Menurut Biro Pusat Statistika atau BPS, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri dibedakan menjadi 4, yaitu: pertama, perusahaan atau industri jika mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, perusahaan atau industri sedang jika mempekerjakan 20-99 orang. Yang ketiga, perusahaan atau industri kecil jika mempekerjakan 5-19 orang. Yang keempat,
Industri kerajinan rumah tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang atau termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar. Fase pembangunan industri di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pertama, Orde Lama, kedua, Orde Baru, serta ketiga, krisis dan pemulihan. Fase pada saat Orde Lama yaitu pertama, fokus utama pada BUMN yang bergerak dalam sektor manufaktur. Yang kedua, adanya privatisasi perusahaan domestik dan nasionalisasi perusahaan asing. Lalu yang ketiga, lahirnya RUE, Rencana Urgensi Ekonomi, yang kemudian diganti dengan Replita. Dan yang keempat, lahirnya program Benteng untuk wira swasta pribumi dengan memberikan lisensi impor. Kemudian, fase pada saat Orde Baru. Yang pertama, Replita 1, industri terfokus pada sektor pertanian. Yang kedua, Replita 2, pengembangan industri bahan mentah domestik terkait pertanian. Yang ketiga, Replita 3, melindungi pengusaha lemah secara ekonomi, promosi ekspor padat karya, dan industri broad based. Lalu yang keempat, Replita 4, penyetaraan sektor industri dengan sektor pertanian, pengembangan industri substitusi impor, penguasaan teknologi, serta pengembangan orientasi ekspor. Dan yang kelima, Replita 5, swasembada menghasilkan barang. Serta fase pada saat krisis dan pemulihan. Yang pertama, pendalaman struktur industri sejauh mungkin terkait dengan sektor ekonomi lainnya. Yang kedua, pengembangan industri permesinan dan elektronika. Yang ketiga, pengembangan industri kecil. Yang keempat, pengembangan ekspor hasil industri. Lalu yang kelima, pengembangan litbang terapan, rancang bangunan dan perekayasaan, serta perangkat lunak. Dan yang keenam, pengembangan kewirausahaan dan tenaga profesi. Dari segi kesempatan kerja yang diciptakan, maka industri kerajinan rumah tangga adalah yang paling penting. Sedangkan dari segi nilai tambah yang dihasilkan, maka perusahaan-perusahaan industri besar atau sedang adalah yang paling menonjol. Keragaman sektor industri di Indonesia telah menghadapkan para perencana ekonomi Indonesia pada suatu dilema. Bila tujuan yang diutamakan adalah penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, maka sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus disalurkan pada usaha-usaha yang membantu sektor kerajinan rumah tangga yang tidak produktif dan tidak banyak diketahui ini. Bila tujuan yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi, maka sumber-sumber tersebut haruslah diarahkan kepada usaha-usaha pengembangan perusahaan-perusahaan industri besar. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami adalah bahwa pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Karena jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lainnya akan sangat terbantu. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you.